12.000 GoPay coins, lumayan. Misalnya kayak kalian beli buku atau beli tas baru gitu kan ya, tinggal beli aja tuh, potong cashback kan lumayan, dikumpulin dari berapa hari kan. Dan ini berkelipatan ya, bukan berkelipatan, maksudnya berlaku sampai tanggal 31 Desember 2024. Tapi untuk di Purgatory, wow, mapnya bisa dibilang secara garis pesawat sama seperti di Bermuda tadi. Jadi seharusnya untuk di early game kita expect permainan yang cukup sama. Ada yang pasif, ada yang mungkin udah mulai bersinggungan karena secara drop zone mereka sama. Contohnya kayak di Morph, contohnya kayak Kagendra yang mereka sama-sama turun di area Brasilia, tapi EVOS ada kirim satu orang di dekat area atas Brasilia untuk memantau area sekitar. Cuma permasalahannya peperangan mungkin tidak bisa dielakkan karena Vesaka akan bertemu dengan RRQ. Tembakan demi tembakan pun sudah boleh dilepaskan. Hans berhasil mendapatkan momentum. Dua player berhasil tumbang. Di tangan Vesaka tinggal di finish saja. Tapi sisa dari dua player RRQ yang lainnya sudah jauh dari jangkauan penglihatan Vesaka. Wow, memiliki drop zone yang sama memang gak enak ya. Tapi apakah akan terjadi rematch nanti di random map yang siapa tahu Purgatory, atau bahkan mereka nanti akan rematch, karena Vesaka dan RRQ ini punya drop zone yang sama di dua map, yaitu satu lagi di Kalahari di Refinery. Apakah akan terjadi rematch yang kalau kita lihat sekarang kondisi dari seorang Dus udah nggak memungkinkan untuk memberikan perlawanan. King of King kita ternyata setuju di posisi ke-12. Oh, itu menurut gue udah terlalu apa ya? Udah terlalu ambiar bahasannya. Gue pengen ngomong F word tapi nggak boleh kan. Menurut gue udah terlalu F aja sih, posisinya mereka udah L banget karena Vesaka tadi Hans menurut gue jadi salah satu kunci utamanya. Dia yang knockin dua orang dan itu di finish sama teman-temannya. Jadi secara movement itu untuk mecah player RRQ itu bagus banget, dan pengejaran yang mereka lakukan untungnya itu di timing yang sangat tepat. Jadi sebelum RRQ benar-benar hilang dari peradaban sekitaran si Vesaka, itu udah dikejar duluan sama mereka. Jadi kayak mereka nggak nyanyain momentum yang udah mereka bikin. Ya, sepersekian detik itu penting banget ya kalau di Free Fire. Makanya tadi yang udah Mbak Abigail bilang, Hans dengan bisa membuat momentum seperti itu gampang banget teman-temannya membuat momen, tapi ternyata momen yang lain dibuat juga oleh seorang Abax. Zoe, the most handsome player kita, membuat seorang Yago Jawa tumbang. Namun untungnya masih bisa di-revive kembali. Upaya pengejaran sudah mulai dilakukan, setup dari masing-masing tim sudah terlihat jelas. Tapi apa yang dilakukan EVOS akan coba untuk menarik mundur terlebih dahulu, karena kalau kita lihat bagian posisi dari Yago Jawa yang sudah sedikit melipir, ini akan menjadi berbahaya. Dan dari EVOS satu playernya jauh banget. Tolong regroup, tolong. Ini teman-temannya udah mau perang. Itu nggak bisa POV dari situ, soalnya satu player daripada EVOS yang ada di belakang kehalang satu bukit patahan kayak gitu, jadi blind spot. Mending regroup dulu EVOS, tarik mundur ke arah belakang biar Rahasia dapat POV-nya tuh. Ini kan ada off angle, jadi blind spot buat Rahasia. Mending tarik dulu maju, jangan EVOS yang nyamperin. Ya, karena kalau misalkan EVOS yang nyamperin sama aja mereka ngebuka formasi mereka terlalu jauh, dan itu tentu akan diladenin sama si Todak ya. Todak kita menurut gue lagi mancing-mancing doang sih. Iya, dia tahu nih, ini kelihatannya 3 yang maju barusan. Orang terakhirnya pasti jauh, dan mereka akhirnya manfaatin si patahan-patahan itu yang tadi gue bilang blind spot buat Rahasia, biar si Rahasianya ini nggak dapet free hit. Dan tuh kan kelihatan sama traps akhirnya seorang Abax harusnya udah mundur aja, tapi ada tembakan balasan yang sebenarnya nggak langsung bisa menumbangkan seorang Yago Jawa, tapi atlet hasil sedikit pressure yang digunakan rebel ke arah depan. Satu orang dapetin sama seorang 022, tapi ternyata trading pun terjadi. Pertukaran yang nampaknya merugikan EVOS Divine kali ini terjadi, dan itu sudah dibaca dengan cukup jelas. Lagi-lagi anak sekecil itu menanggung beban abang-abangnya, bertaruh dengan dunia. Kasihan banget. Tapi menurut gue pancingan dari si Todak akhirnya ditelan ya sama si tim EVOS-nya. Dan meskipun tadi EVOS 022 menurut gue udah cukup bagus movementnya, dia udah dapetin satu knock. Abis itu dia coba narik fokus dari player Todak ke arah dia aja supaya ngasih space buat si Rahasia dan teman-teman yang lainnya. Betul kan nggak ada jawaban yang bisa yang cukup memuaskan dari si EVOS. Tapi lain halnya dengan Bigetron yang mereka kekunci di dalam sebuah tenda, tapi bukan berarti mereka terpojok, karena pembalasan tembakannya pun sudah mulai dilancarkan. Memang tumbang satu orang, tapi korban yang berjatuhan dari Kagendra cenderung lebih banyak. Waduh, do some respect ya guys. Itu masuk ke tenda darurat satu persatu gitu malah jadi kayak ngabsen di sekolah tuh. Darkol, saya Jars, saya gitu. Tiba-tiba knocknya satu persatu. Yang mana sebenarnya kondisi Kagendra harusnya bisa lebih unggul, karena Bigetron Delta ada di satu tempat yang sama. Kita ngelihat ada Steffi yang dipakai nih kan sama Bigetron Delta. Lu pakai eksplosif masuk ke dalam itu bisa banget loh buat ngasih high pressure ke arah Bigetron Delta. Tapi dengan cara mereka nongolnya satu persatu kayak gitu, jadi kayak di absen. Sayang banget. Walaupun
mereka cuma berdua. Oh, Kagenra cuma berdua. No, udah datangnya cuma berdua. Nyamperin tenda darurat yang nggak tahu ada berapa orang di dalamnya, nongolnya satu persatu. Nah itu yang bikin akhirnya Kagendra jadi makanannya Bigatron Delta. Tapi habit dari zaman dulu pasti selalu ada ya. Ada. Kayak nge-pick sendiri-sendiri. Menurut gue udah paling bener kalau misalkan lu 2 lawan 4 itu udah harus double pick lah. Sepede-pedenya lu sama skill individual. Tapi ya mungkin itu part of miscommunication dari posisinya si Kagendra, makanya mereka maju sesuatu kayak gitu tapi nggak jadi masalah karena mereka masih punya 2 player lagi, mereka belum tumbang. Baru 1 tim aja yang lenyap di map Purgatory ini, masih ada 11. Jadi kayak perjalanan masih panjang lah. Ya masih panjang, tapi untuk kita katakan Kagendra ini salah satu tim yang paling kuat di Indonesia. Rahasia anak sekecil itu kena peluru panas dari seorang Kiki. Udahlah, dia udah gak kecil lagi, Joel. 16, iya sih. Udah 16, udah gak kecil lagi. Ingat dulu ya, Ma, masih bocil. Dulu masih gemes banget. Suaranya juga masih cempreng parah, Ma. Sekarang tuh udah kayak udah laki. Dia manggil gua tante. Tante Gitu. Udah gede suara kata gua. Ya emang lu tante sih. Ya bener juga ya. Tapi kita akan melihat kali ini ada seorang Abax, the most handsome player kita yang ternyata dirush oleh 3 player sekaligus. Tapi balik lagi seperti game pertama ya, lihat EVOS ini semuanya punya logo Revive ya. Dari awal ini mereka harus punya solusi untuk early fight mereka atau first contact mereka sih, karena lihat mereka 2 game berturut-turut early fightnya nggak ada yang mulus. Gue setuju kalau misalnya kita ngomongin untuk first contact mereka eksekusinya agak kurang bagus ya. Iya. Entah dari miskomunikasi atau dari pembagian jaraknya. Tapi menurut gue lebih ke arah pembagian jaraknya agak-agak kurang pas. Kalau misalkan dari si posisinya EVOS ya, di posisi per playernya, positioning playernya agak sedikit terbuka, jadi kayak ngasih celah untuk si musuhnya nggak abuse. Dan ada beberapa momen juga kalau misalnya tadi kita ngomongin yang ketodak, ini mungkin bisa dikonfirm sendiri, karena kita nggak tahu pasti ya. Kalau misalnya yang kelihatan dari gua adalah mereka kemakan pancingan dari Todak. Iya. Jadi kayak ada trigger disiplin yang tidak berjalan juga. Iya, seperti yang tadi gua bilang, harusnya tuh EVOS narik mundur, dia yang narik Todak, malah dia yang ketarik sama Todak. Kan udah jelas rahasianya posisinya ada di bukit yang seberang, yang mana kalau misalnya teman-temannya masuk ke posisinya Todak, itu langsung hilang POV-nya Rasya, nggak bisa nge-backup, malah kepancing. Dan Todaknya juga cerdik, mereka tahu dengan banyaknya gelombang patahan atau gelombang bukit di sana, dengan pattern 3-1 yang dilakukan oleh banyak tim, udah pasti snipernya jauh, nggak mungkin deketan gitu. Makanya ditarik tuh sama Todak, ketarik. Gampang banget ya ternyata di PHP-in tim EVOS. Kayak lu ya? Dulu. Sekarang enggak. Pinteran dikit. Udah kembali ke jalan Allah ya? Udah kembali ke jalan Allah, betul. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi semua tim udah mulai kembali ke jalur mereka yang sebenarnya. Dalam artian itu ada di dalam circle. Jadi berlomba-lomba mereka akan masuk ke dalam circle masing-masing dan cari spot masing-masing juga. Tapi pertarungan pun tidak mungkin dielakkan di posisi seperti ini. Contohnya kayak Bigetron yang ketemu dengan Vesaka, tapi mereka harus aware juga mungkin akan ada tim third party yang datang. Seperti di game sebelumnya, Vesaka di sini agak sedikit kerepotan karena player-player mereka sudah mulai low HP-nya. Satu pun sudah tumbang, bahkan Joel ikutan tumbang juga di tangan Delta 8 dengan satu pelontar yang sangat manis. Hanya sisa seorang David yang bisa bertarung dengan Delta, tapi sayang sekali dari tim Bigetron Delta gagal mengeksekusi tim Vesaka dengan sangat cepat. Meskipun pada akhirnya memang Vesaka berhasil mereka lumatan, tapi nafas mereka belum bisa lega sampai sini saja karena Dewa United Apollo tiba-tiba datang. Untung saja mereka datang sedikit terlambat karena player-player dari Bigetron berhasil kabur, hanya meninggalkan satu player Delta 6 saja. Untungnya Delta 6 ini bisa baik. Bumi masih berputar. Untungnya Bigetron Delta cabut. Nah itu dia, untungnya Bigetron Delta bisa cabut ya. Tapi tadi case kemenangan daripada tim Bigetron Delta adalah di mana posisi David. Kenapa lu buka save-nya pas sendirian, Fit? Tadi soalnya yang pertama bisa bikin tim lu akhirnya terkena engage sebegitunya oleh Bigetron Delta adalah eksplosif dari Bigetron Delta 2. Tadi modal launcher Trogon dari Delta 2 yang connect ke arah satu player dari Vesaka akhirnya membuat tim Bigetron Delta lebih leluasa lagi karena unggul secara jumlah. Tapi David pakai Stevie-nya terakhir, padahal itu mereka udah bentrok dari awal, udah perlunya dari awal gak sih? Udah eye contact dari awal gitu loh. Harusnya udah ada antisipasi gitu loh. Jadi kayak buka Stevie dulu, mau ada eksplosif nggak ada eksplosif, lu udah buka juga gitu kan. Ntar aja. Iya gitu. Tapi ternyata tadi David nggak buka Stevie-nya. Gue nunggu ini Stevie-nya kapan dibuka nih. Tinggal 3 orang nggak dibuka-buka. Pas dia tinggal sendiri baru dibuka Stevie-nya. Mungkin nggak expect ternyata serangan Bigetron Delta secepat itu juga mungkin ya. Tapi menurut gue antisipasi perlu sih. Sekarang Stevie itu menjadi skill yang cukup digandrungi juga karena membantu dari durability-nya lebih tinggi lagi. Sayang banget tadi ada sedikit delay dari Stevie-nya, kalau enggak
mungkin case-nya akan berbeda karena langsung hilang satu karena kena eksplosif doang tuh. Ya, tapi here's what it is. Apa yang sudah terjadi ya sudahlah terjadi. Tapi mungkin yang akan terjadi sesaat lagi adalah pertarungan antara Onyx bersama dengan Dewa United. Yang dimana dua player dari Onyx sudah tumbang, tapi posisi Dewa United bukan berarti mereka nyaman. Mungkin saja Chrono berhasil dibuka, tapi apakah itu akan cukup? Dan ternyata memang cukup untuk berbalas satu player Onyx lagi. Andrian mulai maju ke depan bersama dengan teman-temannya dan Onyx Olympus tiba-tiba lenyap di posisi ke-10. Sih, peran Sevi sebagaimana pentingnya gitu kan. Dibuka, nggak ada salahnya dibuka dari awal, menghindari counter attack daripada musuh itu nggak masalah banget untuk buka lebih awal gitu. Dan itu yang akhirnya membuat dari Dewa United Apollo berhasil survive atas Onyx Olympus. Sementara di arah yang berbeda, kita akan melihat adanya fight yang akan pecah antara Morph Team. Tapi Steven Togok posisi yang terlalu terbuka. Lu buka gluol di kiri, ngumpet di cerobong asap, tapi kanannya kagak digluolin. Musuhnya enak, strafing kanan, lagi strafing kanan, tiba-tiba ada orang gitu. Aduh, Steven Togoknya tumbang. Tapi kali ini upaya backstabbing dari seorang Agus di Agus ini banyak banget. Agus! Kebal. Adanya upaya backstabbing dilakukan oleh seorang Agus membuahkan hasil. Ada juga FGL kali ini yang mewarnai fight yang telah terjadi. M79 yang nampaknya belum connect, tapi ternyata akhirnya pun connect karena satu player daripada Morph Team mampu membungkam dan memulangkan Morph di posisi ke-9. Agus sedih udah gak sedih lagi. Jadi Agus senang. Ya. Agus bukan orang jahat, iya memang bukan. Karena Agus adalah salah satu pembuka momentum untuk teman-temannya tadi. Tapi Conqueror sayang sekali mereka finish posisi ke-8 meskipun kita tidak melihat highlight ya. Karena POV kita masih bersama dengan tim EVOS yang dimana logo Revive ada di setiap nama, tapi mereka menolak untuk memberikan posisi yang nyaman kepada musuhnya. Bigetron Delta akan menjadi musuh mereka berikutnya, tapi mereka tidak hanya berdua saja. Ada satu penyelinap di sana. Oh iya, Kagendra. ada satu orang yang berharap tidak ternotis, tapi pada akhirnya EVOS berhasil memulangkan ARF. Seperti yang Mabigal bilang, ada logo Revive, tapi mereka nggak nurunin tensi mereka sama sekali. Dimana tadi shotgun merchant dari seorang IM God yang connect langsung membukakan jalan untuk mereka melakukan inisiasi selanjutnya terhadap ARF. Tapi ada Dino Nuclears yang diaktifkan kali ini, otomatis banyak itu player yang ke-spill posisinya. Tapi Dewa lihat betapa nyamannya mereka di atas keren kuning kali ini. Tinggal mantauin aja Bigetron Delta yang baru di revive loh ini. Mereka kan tadi habis chaos fight juga tuh, habis mereka fight sama satu tim, datang Kagendra kalau gua nggak salah. Akhirnya baru di revive lagi dan sekarang menjadi target dari pada Dewa United Apollo. Bermain dengan pattern yang sama, Dewa akan bermain secara pasif masuk ke dalam zona, nanti versi sama Bigetron. Ya, tapi untuk dari Bigetron Delta sendiri, tapi mereka didobrak masuk oleh tim EVOS. Kira-kira 2-3 player pun sudah tumbang, Rasha pun sudah mulai mengkonfirmasi kill-killnya. Tapi sayang sekali dari Bigetron Delta, mereka gagal melarikan diri, mereka gagal menjawab serangan dari EVOS. Player mereka pun tumbang banyak dan bahkan tereliminasi dengan satu tembakan sniper terakhir dari Rasha. Belum pakai Casey loh ini padahal si I'm God-nya. Tapi tadi kita lihat move pertama dari EVOS Divine adalah membuat 3 playernya tidak bisa menggunakan skill mereka, yaitu dengan Thrill of Battle yang connect 3 player. Oh enak banget EVOS itu langsung all in. Tapi ternyata Lozi Skyler masuk, udah gitu langsung tembakan demi tembakan, buset hujan peluru di sini. Belum tahun baru tapi kita sudah mendengar dar terjadi dari MBR Epsilon yang harus memulangkan Todak di posisi ke-5. Kayak petasan ya. Iya belum tahun baru padahal. Petasan tahun baru. Lozi. Tapi menurut gue ini posisi mereka cukup aman, tergantung posisi circle terakhirnya itu ke arah mana. Posisi EVOS ini agak cukup dipertanyakan apakah mereka bisa masuk atau enggak, karena kompon yang gue lihat di daerah mereka itu tidak terlalu mumpuni. Sedangkan dari MBR mereka punya pilihan untuk turun ke arah patahan, mereka ke batu satu yang lainnya sembari menunggu ini circle-nya lari ke arah mana. Enaknya circle-nya ke mereka. Jadi sekarang bola panasnya itu dilempar ke tim-tim kayak EVOS, Dewa United. Nah sekarang posisinya tinggal MBR mau jawabnya kayak gimana. Oke, MBR sih kalau kita segi positioning ngomonginnya, mereka sebenarnya dalam kondisi yang cukup menguntungkan. Mereka punya beberapa tempat pelindungan juga, tapi mengingat Rehan sekali ini sudah menjadi target incaran daripada Dewa United Apollo dari arah belakang, teman-temannya langsung regroup kembali. Targetnya yang diubah, EVOS akan didiamkan terlebih dahulu karena ada beberapa flash freeze juga yang sudah mulai mewarnai fight yang terjadi. Gloom Melter juga sudah mulai bertebaran. Kiki diincar oleh seorang Besto, bahaya banget ini kalau Kikinya udah di all in, tapi ada Skyler yang dilemparkan. Kiki langsung di all in, tapi sayang sekali Kiki masih cukup kuat untuk melarikan
ada nih serangan daripada MBR, satu persatu sudah mulai tumbang. Hilang sudah MBR di posisi ketiga. Dua tim tersisa. Ini kesempatan untuk EVOS Divine masuk ke area jantung pertahanan daripada Dewa. Dimana kita lihat Blue Melter yang sudah dibuka. Mengingat ada satu Watchtower langsung dimanfaatkan oleh pada EVOS Divine itu sendiri. Turun ke arah bawah dari seorang Abax maju ke arah depan. Dengan Rebel Rush ada Casey yang diaktifkan. Irisnya lagi cooldown, nggak bisa dipakai. Vision dari seorang Rasya nggak begitu bagus. Tapi ada Stevie yang dibuka kali ini oleh seorang I'm God. Mampu menahan beberapa serangan eksplosif daripada Dewa. Namun sayang sekali dua playernya tumbang. Pertukaran terjadi tidak menguntungkan. Sisa seorang Rasya aja dari jarak yang cukup jauh yang tidak memiliki possibility yang akan cukup untuk membawanya ke darah Buya. Kiki ternyata menyadari posisi seorang Rasya. Duel antara sniper terjadi, tapi Kiki memenangkan duel tersebut. Dan ini dia Buya untuk Dewa United Apollo. Kesabaran